Maksudmu, Ibu Ratu? Widura, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menghargai seorang anak yang bijak sepertimu, memberikan kehormatan yang layak untukmu. Tapi aku tidak pernah melakukan itu. Aku selalu menganggap nasihat-nasihatmu tidak penting. Tapi hari ini aku telah menyadari kesalahanku, Widura. Karena itu, aku ingin mengajakmu pergi untuk menemani perjalananku, Widura. Kita berdua akan pergi untuk menemui Pandu. Aku harus bicara dengannya dan berusaha untuk meyakinkannya. Bagaimanapun caranya, aku harus meyakinkannya kembali. Untuk mengembalikan ketenangan Hastinapura, aku harus membawa kembali Pandu. Selamat datang, Yang Mulia. Ritual apa yang kakak lakukan? Ini untuk membuat janji, Gandari. Duduklah. Tidak, kakak. Selama aku tidak tahu apa tujuan dari ritual ini, aku tidak mau terlibat. Adikku Gandari, perlu kau tahu hati kakakmu ini hanya menginginkan kebahagiaan untukmu dan juga keluargamu. Tidakkah kau percaya pada kakakmu? Keluargaku bukan hanya ada pada suami dan anak-anakku saja. Keturunan dari keluarga Santanu juga adalah keluargaku. Oh, berarti ini akan menjadi perdebatan antara kau dan suamimu. Kalau bukan Duryudana, salah satu dari anak Pandu bisa naik tahta Hastinapura, dan itu bisa kau terima begitu saja. Tapi kau harus bicarakan dulu hal ini dengan suamimu. Kenapa begitu, Sangkuni? Penerusku tidak bisa yang lain selain Duryudana. Bagaimana menurutmu, Gandari? Aku punya keyakinan pada Paman. Aku punya keyakinan pada Ibu Ratu juga, Widura. Mereka akan lihat kalau ada ketidakadilan. Begitu sebuah kolam mulai kering, katak-katak di sana harus pergi menuju kolam yang lain. Seekor bangau berkata, "Percayalah padaku, aku akan membawamu ke kolam yang lain. Duduklah kalian di dalam paruhku." Apa kau mengerti maksudnya, Gandari? Para katak yang percaya pada bangau itu tidak pernah sampai di kolam lain. Mereka justru masuk ke dalam perut bangau. Hari ini setelah 15 tahun, menurutmu kenapa tiba-tiba Ibu Ratu kembali teringat pada Yang Mulia Pandu? Apa kau pernah memikirkan hal itu, Yang Mulia? Tidak. Aku telah memikirkan hal yang sama selama ini, Sangkuni. Kalau bukan karena kepeduliannya Ibu Ratu mau pergi, tapi kenapa dia harus mengajak Widura? Dia sudah pasti pergi ke sana untuk membantu Yang Mulia Pandu menyelesaikan tanggung jawabnya. Ayo, Yang Mulia, duduklah. Ayo kita buat sumpah. Kau mau kami membuat sumpah apa, kakak? Menghancurkan dinasti Kuru? Tidak, adikku. Untuk apa aku memecah belah bangsamu? Untuk apa aku melanggar kepercayaan dari Yang Mulia? Sekarang yang aku inginkan hanyalah agar keturunan dari Yang Mulia bisa disebut sebagai bangsa Kurawa. Jadi, para Pandawa tidak bisa dilibatkan. Sebelum kembalinya Ibu Ratu dan Perdana Menteri, Pangeran Duryudana harus dinyatakan dulu sebagai Pangeran Mahkota. Kalau kata-kataku ini memang benar, silakan duduk. Akan sejauh apakah panah ini bisa dilesatkan, Ayah? Panahnya bisa menjangkau sampai di luar hutan. Aku juga bisa melempar panah ini dengan tanganku sendiri. Untuk apa kau pakai busur itu? Ini bukan soal melemparnya, Kak Bima. Ini tentang menghancurkan sasaran. Akan sejauh apakah sasarannya bisa dipanah, Ayah? Kekuatan dari busur tergantung pada manusianya. Dan bukan dengan cara sebaliknya, anakku.
Senjata itu hanya berguna kalau pemakainya punya kekuatan. Sama seperti kemampuan yang hanya mengandalkan kekuatan niat dari seseorang. Aku tidak mengerti, Ayah. Apa itu kekuatan niat? Saat angin berhembus dengan kecepatan tinggi, dia bisa mencabut pepohonan. Pohon yang tercabut itu pun bisa menjadi kayu bakar. Tapi, pohon yang tetap berdiri tegak akan menghasilkan daun dan bunganya setelah beberapa lama. Dan itulah kekuatan niat yang ada pada pohon. Bahkan saat di masa yang sulit baginya, seorang manusia tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya, nak. Lalu apa artinya kekuatan niat? Saat hama dan rayap dari bawah tanah mulai memakan dan menghancurkan pohon, beberapa pohon pun mati. Tapi ada beberapa pohon yang tidak bisa dimakan hama. Itulah dia kekuatan niat. Saat kejahatan menyerang hati manusia dan berusaha menghancurkannya dari dalam, maka dia tidak boleh menyerah dalam menghadapinya. Artinya, kekuatan niat melindungi dari yang tidak baik, dari apapun yang ada di luar. Dan kekuatan itulah yang akan melindungi kita. Pintar anakku. Aku sangat bangga padamu. Nanti kau pasti bisa menjadi raja yang baik dari Hastinapura. Ibu Ratu, penataan untuk makanan dan tempat istirahatmu telah dibuat di sini. Dan tempatmu untuk duduk telah disiapkan di pinggir sungai itu. Aku tidak butuh istirahat, Widura. Tapi para prajurit dan penunggang kudalah yang membutuhkan istirahat. Selama bertahun-tahun, aku telah tinggal dalam istana yang begitu nyaman. Tapi tidak sekalipun aku bisa istirahat dengan tenang. Mungkin saat pikiranku terus bekerja, tubuhku pun jadi lelah. Tapi hari ini, satu-satunya keputusan yang tepat untuk menghapus kelelahan dan penderitaan dalam tubuhku. Kau bahkan telah menobatkan Raja Pandu sebelum ini, Ibu Ratu. Tapi itu adalah sebuah takdir yang... Tidak, Widura. Itu bukan kesalahan takdir. Kalau keputusanku yang tidak tepat, aku bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi alasan dibalik keputusanku itu selalu saja tidak benar. Ada kasih sayang dalam pikiranku. Tapi seharusnya aku bisa membedakan kasih sayang dan keegoisan. Kau lihat sungai itu, Widura? Dia mengalir di antara pinggirannya. Tapi air yang mengalir di bawahnya, terus mengalir sampai pepohonan di dalam hutan. Hidup seorang ibu ratu sama seperti itu, Widura. Dia tinggal dengan keluarganya. Tapi kalau perhatian dan kasih sayangnya tidak menjangkau seluruh rakyatnya, maka hidupnya akan sia-sia saja. Kekuasaannya tidak berguna. Lalu apakah Pandu akan mendengarkan kata-katamu, Ibu Ratu? Akankah dia meninggalkan pengasingannya? Dia pasti mau. Pandu pasti mendengarkan kata-kataku. Aku harus meyakinkan dia. Alam ini, bunga-bunganya mekar bersama musim semi. Dan batang-batang pohon, serta keceriaan suara burung, aku harus tunjukkan padanya. Aku harus katakan padanya bahwa kalau dia mau musim semi seperti ini dalam hidup rakyatnya, maka dia pun harus melupakan sumpahnya. Dan Widura, bahkan di musim semi pun, sumpah Dewa Siwa pernah dibatalkan sesaat. Maka sumpah Pandu pun bisa dibatalkan juga. Ibu! Sadewa, ada apa, nak? Aku tidak tahu kenapa, Bu, tapi hatiku tidak tenang. Pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi pada ayah.
Di mana ayahmu? Sedang pergi mengambil bunga untuk upacara pemujaan. Tuanku! Tuanku! Kembalilah ke Hastinapura bersama anak-anak Pandu.